Halo, gue Randy. Kali ini di depan gue udah ada 3 buah B5. Ini ada 2 baru dari Oaktree. Ini di Oaktree ini udah jual sekarang FlyDigi B5 dengan garansi 3 bulan dan tanpa ada biaya tambahan. Nah, ini FlyDigi gue yang lama, ini udah dimodif karena pernya seret. Karena udah kondensasi di dalamnya, jadi gue bongkar aja. Nah, setelah dirapiin, ini udah nggak ada kendala lagi sih. Cuma sisa-sisa yang kemarin aja. Nah, yang ini masalah utamanya itu di bagian ini menonjol. Jadi ada ruang di dalam PCB-nya itu. Ada ruang udara dan kalau dingin dia ada kondensasi. Dan ini satu akan gue bongkar dan yang satunya lagi akan gue jadiin ini benchmark, jadi tetap utuh ya buat perbandingan sama cooler lainnya. Oke, biar nggak lama langsung gue bongkar aja. Ini usahain pakai yang tipis ya biar tembaganya nggak rusak, nggak bengkok-bengkok. Pakai ini pun gue masih bengkok sebenarnya kalau nggak rapi. Oke, ini gue percepat aja. Ya, ini tembaganya, tembaga plus silikon padnya. Ini bisa dimasukin ke kotak kalau udah dirapiin, udah dibersihin. Karena gue nggak akan pakai lagi. Gue pakaiin silikon thermal pad aja. Nah, di sini bagian situnya itu yang gue tunjuk itu agak menonjol. Jadi pas kita pasang, dinginnya itu ada nyamber ke sana juga, dan karena B5 dingin banget, jadi ada kondensasi di bagian dalamnya. Nah, di dalamnya ini itu ada PCB sebenarnya. Jadi kalau udah kena ya bisa rusak. Kalau ditekan-tekan tuh berasa ada yang kopongnya. Oke. Nah, di bagian situ itu yang penyebaran dinginnya, cuma pas kita tes di tembakan itu kurang suhunya. Karena pas kita tempel, dinginnya juga kebuang di dalam situ karena terjadi kondensasi di bagian dalam situ. Pas kita coba tes pakai suhu tembakan, itu di bagian bawah itu nggak sedingin yang bagian atas. Lalu pakai thermal kamera pun juga sama, hasilnya nggak serata itu, nggak serata cooler lainnya. Jadi emang masalahnya itu letaknya di bagian bawah itu. Oke, ini gue langsung buka aja, langsung gue rapiin. Nah, bagian yang ininya bisa dibersihin pakai minyak kayu putih ya. Nah, ini gue akan pasang silikon thermal pad, tapi itu yang hitam itu silikon pad biasa ya. Nah, di sini gue udah siapin thermal pad yang 3x3 sama silikon pad. Tapi silikon padnya nggak gue pasang karena di yang satunya itu gue udah pasang. Jadi ini gue timpa 2 thermal pad biru aja ya. Karena ini nggak bisa pakai 1 thermal pad doang, nggak bisa pakai yang 0,5 karena dia kurang tebel. Tadi gue udah tes, jadi harus pakai 2 thermal pad 0,5 mm. Tapi kalau kalian punya thermal pad yang 1 mm itu bisa langsung dipasang. Kita langsung pasangnya gini doang, gampang banget. Ini keunggulan ya, kalau kita seperti ini kita nggak perlu repot-repot ganti pasta lagi di bagian dinginnya. Sedangkan yang paling sering gampang kering itu di bagian dinginnya, thermal paste di bagian dinginnya. Kalau thermal paste yang di bagian sisi panasnya peltier itu lebih jarang keringnya. Ini jangan lupa dibuka dulu plastiknya. Jadi ada 2 lapis. Baru kita timpa lagi. Nanti juga pas pengetesan akan gue lakukan 2 kali supaya kita tahu efektivitas thermal pad biru versus silikon pad yang hitam. Jadi lebih baik yang mana.
Jadi kita tesnya 2 kali. Nah, pasangnya jadi gini aja. Ini udah selesai. Ini bisa gue bilang aman dari kondensasi karena dinginnya cuma akan terjadi di tengah itu aja. Kondensasinya di situ dan nggak akan pindah dinginnya ke bagian bawahnya karena ada tembaganya. Kalau seperti ini dia dingin di tengah doang langsung ke smartphone-nya. Nah, ini gue ngetesnya gini doang. Kalau udah ditempel nggak bisa gerak, berarti itu thermalpad-nya udah menyentuh ke handphonenya. Tapi kalau misalnya kita geser-geser itu masih licin, itu berarti thermalpad-nya kurang nempel. Nggak semua permukaannya itu kena ke handphone atau ke heatsink-nya. Nah, di sini gue bakal adu tiga-tiganya ya. Pertama kita cek suhunya dulu aja. Nah, di sini gue coba pastiin semuanya berjalan di mode maksimal semua ya. Ya, ini kita udah nyalain tiga-tiganya. Yang paling kanan itu modifan pertama, bagian sisi panasnya itu udah gue ganti. Karena emang gue udah bongkar keseluruhannya, gue ganti pastanya maksudnya. Kalau yang tengah kita nggak ganti pasta ya, yang tadi kita bongkar aja, cuma tambahin thermalpad dan tembaganya kita buang. Kita lihat bedanya seperti apa. Oke, kita coba. Ini kurang kelihatan. Ini 4,5 derajat. Ini udah minus 6,8. Dan yang ini minus 7,1. Padahal secara watt paling kecil ya di 13, yang lainnya di 15 watt. Ini agak susah ngeratainnya. Ya, gue coba pakai yang kuning supaya lebih kelihatan. Ini udah 3 derajat. Dan yang tengah thermalpad biru udah minus 7. Yang silikon hitam minus 8. Jadi di sini selisihnya cuma 1 ya di ronde pertama. Sebelum kita rubah, kita pindah thermalpad-nya. Ya, gue percepat sebentar. Nah, di sini kenapa gue bilang bisa lebih bagus? Karena ini bisa langsung menyentuh ke heatsink-nya tanpa disebarin lewat tembaganya dulu. Jadi dari thermalpad itu langsung kena ke heatsink dan heatsinknya yang nyebarin dinginnya ke SoC-nya. Jadi kalau ada tembaga, ada tambahan dingin yang bukan kebuang sebenarnya, diratainnya. Jadi kalau nggak pakai thermalpad emang sebenarnya lebih baik pakai tembaga ya. Cuma kalau di kasus B5 ini gue lebih prefer dibuka tembaganya supaya nggak terjadi kondensasi. Poinnya itu sih. Dan di beberapa cooler juga gue udah melakukannya, bukan cuma di FlyDigi B5 doang, tapi di X12 juga dan di Saravox S1 ya. Nah, ini udah kelihatan bekunya. Ini kalau kita cek, ini udah nggak adil. Kenapa? Ini jadi minus 4 karena sudah ada es yang membeku di situ. Karena udah ada airnya, dinginnya pun dinginnya itu kebagi ke air. Jadi nggak bisa kayak tadi lebih di minus 8 ya. Jadi kalau misalnya masih polos itu bisa minus 8, bahkan mungkin lebih dingin lagi. Oke, ini di ronde pertamanya ya. Kita tes di sini. Kalau pakai yang Boyi yang mahal, memang lebih dingin yang di silikon hitam dibanding yang silikon biru. Tapi tetap kita akan coba ganti. Dan di sini cuma sampai 1,6 derajat doang. Padahal yang di 2 itu udah minus. Ya, kita langsung udahin aja dulu untuk ronde satunya. Nanti gue bakal ganti thermalpad-nya. Ini gue matiin.
Kita lihat bekunya ya kayak gimana. Ini beneran beku. Itu kalau gua lihat, gua geser, esnya bergeser, bukan air. Kalau ini udah jadi air, kalau gua geser itu hasilnya seperti itu. Cuma kalau tadi es, itu esnya kegeser. Di sini sih juga ada ya, ada embunnya, cuma nggak separah yang di silikon pad hitam itu. Dan ini akan gua pindahin semua. Ini bagian dalam silikon hitam juga ada silikon pad biru ya. Supaya lebih maksimal aja. Kalau mau coba pakai yang hitam dua-duanya juga nggak apa-apa. Keunggulannya yang hitam ini lebih gak gampang rusak. Kalau yang biru ini lebih cepat kotor biasanya, karena dia lumayan cukup lunak ya. Jadi emang ada plus minusnya. Nah, nanti di sini bakal kelihatan suhunya. Ini gue kasih gambaran aja ya. Ini silikon pad biru unggul, lebih dingin, dan hasilnya lebih memuaskan kalau kita pakai silikon pad biru yang ini. Ini kita langsung nyalain aja. Di sini bakal kelihatan selisihnya itu berbeda. Tadi kalau kita tes itu selisihnya sekitar 1 derajat ya perbedaannya. Nah, ini kita nyalain. Langsung aja. Kalau misalnya selisihnya bisa lebih jauh, berarti memang silikon pad yang biru itu lebih baik, lebih bagus. Dan di sini kita coba lihat di suhu ruangan 26,5 itu udah tembus 0 derajat. Harusnya bisa minus bahkan kalau kita tunggu lebih lama lagi. Nah, ini kalau kita posisiin di bawah itu airnya kena PCB. Cuma kalau kita posisiin USB-nya di atas itu airnya malah kena ke pernya. Nah, ini kalau pernya masih mulus, masih bagus. Kalau per yang tadi gue tunjukin di awal itu udah kena kondensasi. Jadi kalau misalnya khusus FlyDigi B5 ini, kalau udah selesai, mendingan ditaruh miring seperti itu. Jadi airnya turunnya ke samping, bukan ke atas atau ke bawah. Tapi udah jelas ya. Jadi yang sebelah kiri ini udah kalah dibanding yang dua kanan. Untuk tes heatsink udah ada di video sebelumnya ya. Nah, itu minus 6 dan ini minus 7,6. Jadi selisihnya di atas 1 derajat. Jadi kelihatan di silikon pad yang biru itu lebih bagus hasilnya. Thermal pad. Dan gue sebenarnya cukup kaget sih. Padahal di FlyDigi yang paling kanan itu penggunaan wattnya itu paling kecil dibanding yang lain. Berarti emang itu lebih dingin. Perbedaannya FlyDigi itu dan yang baru itu cuma gua ganti pasta bagian panasnya aja. Nah, ini udah kelihatan minusnya udah lebih dari 2 derajat selisihnya ya. Selisih thermal pad yang biru sama thermal pad yang hitam. Lebih dingin thermal pad yang biru, selisih lebih dari 2 derajat. Jadi emang udah kelihatan performance-nya kalau mau lebih bagus pakai thermal pad yang biru. Di video yang kemarin kita tesnya pakai thermal pad yang hitam ya. Itu pun udah lebih bagus dibanding yang sebelum dimodif, sebelum kita ganti seperti ini. Kita tes heatsink. Itu di video 5 cooler premium tes heatsink, tes penyebaran terbaik. Jadi gue cukup puas sih. Apalagi untuk kalian yang menggunakan heatsink ya. Yang menggunakan heatsink atau handphone yang ada heat pipe-nya di tengah. Tapi ini kekurangannya kalau handphone yang nggak ada nggak ada heat pipe atau liquid cooling, ini malah baterainya jadi terlalu dingin. Kekurangannya itu aja. Kalau misalnya kalian pakai heatsink itu udah lebih bagus
dinginnya nyebar ke SOC-nya lebih dingin lagi di bagian SOC-nya, ya jadi hasilnya lebih mantap. Nah, ini nggak perlu digunting kayak yang sebelah kanan ya, nggak perlu digunting kayak sebelah kanan, itu tinggal dibersihin aja pakai minyak kayu putih, itu nanti akan lebih bagus. Nah, kalau yang kanan ini emang udah belepotan parah karena udah gue bongkar semuanya. Ya, jadi paling gitu aja tipsnya. Kalian tes sedikit. Jadi ini ada plus minusnya ya. Ini bukan berarti thermal pad biru lebih bagus, thermal pad hitam kalah. Tapi ini thermal pad hitam ini lebih awet karena dia silikon pad sebenarnya. Bukan thermal pad. Ini kalau dibeli judulnya silikon pad. Malah sebenarnya kalau ditulis ada isolator. Cuma karena ini tipis, jadi dinginnya itu masih bisa tembus. Dan kalau di silikon thermal pad yang biru itu kan emang benar-benar thermal pad, jadi memang perantaran dinginnya lebih bagus. Tetapi karena bentuknya yang terlalu soft, saat dia kotor itu akan jadi lebih gampang rusak. Jadi umurnya kalau kita mau lebih lama itu kita bisa pakai yang warna hitam, silikon pad karingnya. Ya, jadi udah terbukti ya bagusan yang mana. Ini kalian boleh ikutin, boleh enggak. Cuma saran gua sih, walaupun dari baru juga langsung ganti aja seperti ini. Kalau kalian belinya di Oaktree juga ada jual thermal padnya, jadi bisa langsung dipakai. Cuma kalau dari toko sih nggak mungkin nyaran untuk dibongkar ya, karena dia ada garansi 3 bulannya. Cuma kalau menurut gue ya semuanya mendingan diganti. Kalau kalian mau garansi ya nggak apa-apa. Kalau di Oaktree kan garansinya udah terbukti ya, tokonya nggak rewel. Jadi bebas mau selesai garansi baru diganti atau mau langsung. Cuma kalau saran gue sih mendingan langsung ganti aja. Ini bener-bener cooler dengan price to performance paling oke sih menurut gua. Cooler premium ya. Jadi selain X12 ini best banget. Masih belum ada yang ngalahin untuk di harga 300.000 menurut gua. Oke, paling segitu dari gua. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.